Hai Sobat Rama, gimana hari ini? Aman kan? Nah, balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Mike. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu film menarik. Judulnya Labor Day. Film ini menceritakan tentang perjuangan seseorang napi buronan yang mengincar lapis legit seorang janda yang beranak satu. Bahkan napi ini masih dikejar-kejar sama polisi. Waduh, sepengen itu kah? Nah, sebelum menuju ke videonya, jangan lupa kalian subscribe channel ini ya gengs. Oh iya, sama loncengnya juga. Soalnya bakal banyak film menarik nih dari kita. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, gue Mike mempersembahkan Di awal film, kalian akan ngelihat janda dan anaknya yang gue maksud tadi, gengs. Namanya Adele dan Henry. Di sini, mereka lagi belanja di sebuah supermarket. Henry minta izin buat ke rak sebelah karena dia mau ngeliat komik. Nah, pas Henry sampai sana, dia malah kecantol sama majalah dewasa. Nah, nggak lama kemudian Henry didatengin sama napi yang gue maksud tadi, gengs. Namanya Frank. Nama panjangnya Selamat Anda Kena Frank. Salah. Kita lanjut lagi ya. Setelah itu, Frank minta tolong ke Henry. Frank juga ngasih tahu kalau dia adalah seorang napi yang lagi jadi buronan. Dan di scene ini, Frank maksa Adele dan Henry untuk membawanya ke rumah mereka. Akhirnya Adele terpaksa membawa Frank ke rumahnya. Mom, this is Frank. Nah, sesampainya di rumah, Adele pun nawarin kopi ke Frank. Coffee. Gak lama kemudian, Frank pun ngejelasin kalau dia adalah seorang napi yang lagi jadi buronan. Frank juga bilang dia habis operasi usus buntu dan terjun dari lantai 2 di rumah sakit untuk kabur. Buset, ente kucing atau gimana ya? Nah, pas mereka lagi ngobrol, Henry ngeliat berita di TV. Di sana terdengar kalau Frank adalah napi paling bahaya di sana. Karena ngelihat Henry dan Adele ketakutan, Frank otomatis berjanji sama mereka kalau dia nggak bakal aneh-aneh dan cuma numpang di sana. Setelah itu, Henry bilang kalau dia takut masuk penjara karena nyembunyiin penjahat. Nah, Frank langsung bilang Adele bakal jadi umpan kalau dia ketahuan di sana. Frank bakal ngikat Adele dan ngancam orang yang akan datang ke sana. Henry dan Adele pun setuju. Nah, pas Adele diikat di kursi sama si Frank, lapis legitnya pun gerimis dan basah. Dan setelah Adele diikat, Frank pun masak makanan karena perutnya udah keroncongan. Nah, kebetulan emang Adele juga lagi lapar. Di sini terlihat Frank yang nyuapin Adele karena tangan dan kaki Adele diikat. Lapis legit Adele pun semakin becek dan mulai ada benih-benih cinta. Astaga, mana gue jomblo lagi. Keesokan harinya, Frank mulai caper ke Adele. Mungkin karena dia tahu Adele pas disuapin malah becek. Dia mulai ngepel, mulai servis mobil Adele, dan mulai main baseball sama si Henry. Adele yang lihat tingkah Frank mulai terbawa arus karena Frank tidak sesuai dengan yang ada di TV waktu itu. Nah, setelah itu scene pun berganti. Adele yang lagi menjahit celana Frank kaget karena ada yang ngetuk pintu rumahnya. Frank otomatis memeluk Adele dari belakang. Dia juga nyuruh Henry buat buka pintunya dan bilang kalau ibunya lagi mandi. Ternyata orang itu adalah tetangga sebelah. Dia cuma mau ngasih buah ke Adele. Dan karena buahnya dikasih banyak banget, Frank punya ide membuat kue sama Adele dan Henry. I have another idea. Mereka pun setuju dan pembuatan kue pun dimulai. Tangan Frank mulai menjelajah. Dan singkat cerita, kuenya udah jadi. Setelah itu malam pun tiba. Lagi-lagi di sini tangan Frank mulai lagi. Tangan Frank menjelajah lapis legit basah milik si Adele. Padahal Adele lagi kecapean, gengs. Pas lagi asik mengobok-ngobok lapis legit, gak lama kemudian mobil patroli pun keluyuran. Frank otomatis parno dan bilang kalau dia mau pergi malam itu juga. Di sini Adele dan Henry mulai peduli sama si Frank dan nyuruh dia diem di sana sebelum lukanya sembuh. Keesokan harinya, Frank yang lagi benerin talang air tiba-tiba disuguhin kopi susu janji jiwa sama si Adele.
tapi susunya terpisah, gengs. Nah, karena Frank udah tekanan tinggi, apalagi udah tingkat brutal, dia nyuruh Henry buat pergi ke supermarket dengan kedok membeli makanan kesukaannya. Dan setelah itu, terjadilah pertempuran duniawi. Pas Henry pulang, dia nggak sengaja lihat Adele dan Frank yang lagi baku tempur seru. Gak lama lagi, dia dikagetin sama tetangga yang nyelonong masuk ke rumahnya. Henry panik dan langsung lari ke belakang. Di sana, Frank langsung nangkep Henry dan Adele pun nemuin tetangga. Ternyata cuma disuruh jagain anaknya, gengs. Oh iya, nama anaknya Barry. Dan setelah itu Frank langsung ngajak main Barry, main baseball di halaman belakang. Nah, Adele yang gak bisa main baseball diajarin sama si Frank. Pas lagi ngajarin mukul bola, tiba-tiba rudal tempur milik Frank terpacu. Setelah itu si Adele makin kesemsem sama si Frank. Singkat cerita, Henry disuruh pergi ke perpustakaan sama Adele buat nyari buku tentang Kanada. Sesampainya Henry di sana, dia ngeliat cewek yang baru saja pindah ke kota tersebut. Di sana, Henry pun mulai basa-basi biar obrolannya nggak garing. Dan malam harinya, Henry pergi ke kafe sama ayah kandungnya. Katanya buat ngobatin rasa kangen antara mereka berdua. Nah, setelah mereka ngobrol bareng di kafe, ayahnya pun nganterin Henry pulang. Dan sesampainya mereka di rumah, mereka terkejut karena ngelihat Adele dan Frank yang lagi berdansa manis di sana. Pas Adele sadar kalau di sana ada mantan suaminya, dia langsung melepas pelukan si Frank. Dia juga nyamperin Henry dan bilang kalau mereka bakal pindah ke Kanada. Tapi di sini Henry malah salah paham. Dia ngira dia nggak diajak ke Kanada. Makanya jangan salah paham dulu ya adik-adik. We're all going. Keesokan harinya, pas mereka lagi packing dan siap-siap, Henry minta izin buat pergi nemuin gadis yang waktu itu. Dan singkat cerita mereka pun bertemu. Di sana Henry bilang kalau dia mau ke Kanada sama keluarganya. Gadis tersebut pun terkejut dan dia ngajak Henry pergi ke sungai. Setelah sampai di sungai, tiba-tiba gadis ini nyosor ke bibir Henry tanpa alasan apapun. Dia juga bilang kalau Henry bakal ngingetin dia terus. Scene pun berganti. Di sini Adele cerita tentang masa lalunya ke Frank. Adele bilang kalau dia pernah keguguran sampai 4 kali dan itu membuat Adele tak bisa hamil lagi. Adele pun depresi dan trauma. More than almost anything I've ever. Setelah itu, Adele bilang kalau dia nggak bisa ngasih keturunan buat si Frank. Tapi Frank nggak peduli karena Adele masih oke buat diajak kuda-kudaan. Setelah itu Adele baper dan langsung nyosor ke mulut Frank. Mantap Nah, singkat cerita, kalian akan melihat scene yang menjelaskan kenapa Frank masuk penjara. Ternyata Frank punya istri yang namanya Mandy. Mandy ternyata selingkuh di belakang Frank dan bahkan sampai berbuah anak. Frank otomatis emosi dan gak sengaja nyenggol Mandy sampai akhirnya Mandy jatuh dan meninggoy. Jadi ini sebenarnya salah siapa sih, gengs? Di satu sisi, Henry nulis surat buat ayah kandungnya sebelum dia berangkat. Dan dia pun pergi ke rumah ayahnya. Tapi perjalanan pulang, Henry disamperin sama polisi yang lagi patroli. Di sana polisi itu nawarin Henry buat pulang bareng. Akhirnya Henry mau. Well, just to be safe, I'm gonna give you a ride. Sampainya di rumah, Adele dan Frank pun otomatis kaget ngelihat Henry yang bareng sama polisi. Karena curiga, polisi itu turun dan nawarin bantuan ke Adele. He said he'd be right back. Frank tiba-tiba udah mantau dari atas. Nah, untungnya di sini Frank nggak ketahuan dan akhirnya polisi itu pergi. Setelah itu, Frank nyuruh Adele dan Henry ke bank buat ngambil semua uang miliknya. Di sini petugas bank curiga karena jumlah yang ditarik sangat banyak. Di satu sisi, Frank yang lagi sibuk packing tiba-tiba dikagetin sama tetangga yang waktu itu. Ternyata tetangga itu cuma mau ngasih makanan untuk ucapan terima kasih. Oh iya, kan anaknya udah dijagain ya. Nah, di sini tetangga itu kepo sama si Frank. Dia nanyakin Frank yang lagi ngapain. Tapi untungnya Frank pinter dan bilang kalau dia cuman seorang tukang yang lagi beres-beresin rumah itu. Dan gak lama kemudian Adele dan Henry pun pulang ke rumahnya. Tapi di sana mereka dikagetin sama suara sirine dari polisi. Setelah itu, Frank langsung ngikat Henry dan Adele seolah-olah Frank nyulik mereka.
Polisi pun ngetuk pintu itu dan Frank memberanikan diri buat ngebuka pintu itu. Ternyata polisi itu datang karena penjaga bank tadi ingin memastikan ada apa dengan Adele dan Henry. Setelah itu Frank pun tertangkap dan terkena kasus penculikan. Adele yang gak tega pun ngajak Henry ke kantor jaksa buat jadi saksi. Setelah sampai di kantor jaksa, ternyata usahanya sia-sia. Masa tahanannya tetap saja 25 tahun. 10 tahun karena kabur, 15 tahun karena penculikan. Setelah itu Adele pun sedih dan ingin menyendiri. Di sana Adele akhirnya memberikan hak asuh Henry kepada ayah kandungnya. Karena Henry cemas, dia pun tetap nyamperin Adele setiap minggu sekali. Tapi Adele selalu sok sibuk pas Henry datang, seolah-olah nggak ada apa-apa. Nah, singkat cerita, Henry beranjak dewasa. Di sini Henry pun mulai punya pacar. Bahkan Henry selalu nerapin semua ajaran Frank waktu itu. Dari mulai memperbaiki mobil, atlet baseball, dan juga punya toko kue. Bahkan toko kue Henry sangat viral dan masuk koran. Frank yang lagi baca koran pun kaget sekaligus senang. Dia pun nulis surat buat Henry. And what you would look like. Di sini Frank bilang kalau tahanannya udah mau habis dan nanyain kabar si Adele. Setelah Henry mendapatkan surat tersebut, dia pun membalas surat tersebut. Ternyata Henry dan Adele masih welcome sama kehadirannya si Frank. Mereka ngerasa Frank yang mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Dan singkat cerita, Frank pun kembali ke rumah Adele dan dinyatakan bebas. Adele otomatis bahagia dan menyambut Frank dengan baik. Akhirnya mereka pun kembali bersama dan film pun selesai. Nah, gimana nih gengs? Jadi jangan cuma nilai orang dari covernya aja ya gengs. Siapa tahu dia berguna buat hidup kalian. Oke deh, gue Mike pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.